pengertian sistem moneter Islam. Jadi kan kebijakan moneter itu kebijakan yang dikeluarin sama bank sentral, jadi semacam program pemerintah lah gitu. Nah, ini tuh tindakan pemerintah yang bisa memengaruhi perekonomian dengan menentukan jumlah uang yang beredar. Jadi programnya itu contohnya pengendalian inflasi. Tahu kan apa itu inflasi? Buat yang lupa nih, jadi inflasi itu uang yang beredar terlalu banyak. Nah, jadi kebijakan moneter ini buat menahan atau menarik lagi uang yang beredar gitu. Nah, kalau sistem moneter Islam sendiri, itu sistem moneternya berdasarkan atau sesuai dengan perekonomian Islam. Jadi, sistem ini tuh subsistem dari sistem ekonomi Islam. Seperti yang kita ketahui ya, kalau Islam itu mengharamkan riba. Jadi, sistem ekonominya pun itu menghindari dari yang namanya riba. Sama ya, dalam sistem moneter Islamnya pun, itu kebijakannya tuh nggak ngegunain sistem suku bunga kayak sistem moneter konvensional. Nah, jadi pengertian dari sistem moneter Islam itu adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan dengan sesuai yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian yang berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Vini yang telah memaparkan materi tentang pengertian sistem moneter Islam ini. Poin yang kedua yaitu tentang teori moneter Islam yang dibawakan oleh saya sendiri selaku moderator. Jadi teori moneter Islam ini stabilitas nilai mata uang yang merupakan prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter. Karena stabilitas tersebut akan mencerminkan stabilitas tingkat harga yang pada akhirnya itu stabilitas harga akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Jadi seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi real yang optimum, perluasan kerja dan stabilitas ekonomi. Jadi sehingga kegiatan manajemen moneter harus memiliki kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Jadi stabilitas uang sebagai tujuan manajemen moneter selain diartikan sebagai kekuatan nilai uang terhadap harga barang juga kekuatan nilai uang terhadap tersebut, mata uang lain pun sebagai dari kekuatan superekonomi. Jadi manajemen moneter Islami itu dimaksudkan sebagai pendekatan alternatif dalam pengelolaan moneter dalam sistem perekonomian yang tentunya berpijak atau berpihak pada konsep awal uang dan prinsip-prinsip dasar serta nilai-nilai Islami yang lainnya. Di sini pun ada tokoh-tokoh yang banyak mengkaji masalah hal ini. Yang diantaranya yang pertama itu ada Muhammad Umer, ada Capra, ada Masudul Alam, Al-Chudhuri, dan Muhsin Khan. Jadi manajemen moneter yang sesuai landasan syar'i ini diharapkan dapat membantu merealisasikan tujuan Islam. Akan tetapi mengingat tiadanya bunga dan alat atau instrumen suku bunga diskon serta open market operation dalam bentuk surat berharga yang berbasis bunga. Jadi tentunya ini akan memunculkan pertanyaan yang sangat besar tentang bagaimana mekanisme untuk menyamakan permintaan dan penawaran uang tanpa mekanisme bunga dan bagaimana kebijakan moneter ini dapat berperan aktif untuk mencapai sasaran di atas. Jadi adakah alternatif dari berbagai instrumen berbasis bunga tadi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas Islam? Jadi tidak menggunakan instrumen bunga atau penawaran uang melalui menciptakan defisit anggaran. Yang dalam Islam itu dilakukan mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor real. Faktor pendukung percepatan perputaran ini adalah disebabkan oleh kelebihan likuiditas uang yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penarik uang itu yang dianjurkan adalah dengan jalan qard atau pinjaman kebajikan. Jadi itulah sedikit tentang teori moneter Islam. Mungkin selanjutnya ada
poin bentuk-bentuk kebijakan moneter Islam yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudara Wisdan Nova. Kepada Saudara Wisdan Nova dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suaranya sudah jelas? Nah, pembahasan selanjutnya mengenai bentuk-bentuk kebijakan moneter Islam. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh Saudari Pini bahwasannya kebijakan moneter ialah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi seperti mengatur atau mengendalikan adanya peredaran jumlah uang yang besar atau yang disebut inflasi. Nah, kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang biasanya dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk-bentuk pengendalian besaran moneter atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian. Nah, sebagaimana kebijakan lain dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter ini perlu merefleksikan etos Islami dan hakikat ideologi Islam. Yang unik dari kebijakan moneter Islam ini ialah kebijakan moneter Islam ini didesain untuk melengkapi kebijakan-kebijakan lain dalam mencapai tujuan pembangunan. Tujuan kebijakan moneter ini tidak hanya dilakukan untuk mencapai stabilitas nilai ekonomi saja. Nah, selanjutnya dalam ekonomi konvensional, kebijakan moneter ini ditujukan untuk mengatur peredaran uang dan tingkat bunga yang dibedakan menjadi beberapa bagian. Nah, kebijakan moneter Islam, kebijakan moneter dari bank konvensional ini dibagi kepada dua bagian. Boleh next slide. Nah, yang pertama ada kebijakan kualitatif, yang kedua kebijakan kuantitatif. Nah, kebijakan kuantitatif ini terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama ada operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu melakukan jual beli surat berharga di dalam pasar surat-surat berharga. Nah, kebijakan ini dapat mempengaruhi jumlah peredaran uang, jadi dibatasi. Yang kedua, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto atau discount rate policy, yaitu membuat perubahan atas tingkat diskonto dan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum. Kebijakan ini dapat mempengaruhi terhadap biaya pengeluaran uangnya. Yang ketiga, kebijakan tingkat cadangan minimum atau reserve requirement policy, yaitu membuat perubahan atas tingkat cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank umum dan juga mempengaruhi terhadap jumlah minimum dana pihak ketiga yang harus disimpan atau tidak boleh disalurkan sebagai pembiayaan. Selanjutnya, kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kualitatif ini dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, pengawasan pinjaman secara selektif. Nah, pengawasan peminjaman secara selektif ini yaitu untuk menentukan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi dan mana yang harus digalakkan atau ditambahkan ataupun harus dikembangkan. Yang kedua ada memujuk moral atau moral suasion. Pemujukan moral ini dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak di bidang moneter, di mana bank sentral mengadakan pertemuan secara langsung dengan pimpinan-pimpinan, baik pimpinan bank umum atau yang khusus, untuk meminta bank-bank umum khususnya dalam melakukan langkah-langkah tertentu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, saudara Wisdan yang telah memaparkan tentang bentuk-bentuk kebijakan moneter Islam. Tadi telah disebutkan bahwa kebijakan moneter Islam itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama itu tadi ada kebijakan moneter kuantitatif. Yang di dalamnya ada poin pertama yaitu operasi pasar terbuka.
Lalu yang kedua ada kebijakan diskonto. Yang ketiga ada kebijakan tingkat cadangan minimum. Nah, itu dari kuantitatif, kebijakan kuantitatif. Lalu yang kedua ada kebijakan moneter kualitatif. Yang pertama itu disebut pengawasan pinjaman secara selektif. Lalu yang kedua ada pemujukan moral atau moral suasion. Jadi untuk mempengaruhi sikap lembaga gitu. Sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak di bidang moneter. Gitu. Selanjutnya mungkin ada tentang fungsi dan peranan uang dalam perekonomian Islam yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu saudari Nur Anissa. Kepada saudari Nur Anissa dipersilakan untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih. Sebentar. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran uang dalam perekonomian Islam. Ilmu ekonomi tradisional mendefinisikan uang sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Benda apapun dapat menjadi alat tukar selama diterima oleh semua orang untuk proses pertukaran barang dan jasa. Sedikit berbeda dengan ekonomi tradisional, ilmu ekonomi modern mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang, jasa, dan kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Sejarah uang secara pasti tidak diketahui kapan bermula, namun yang pasti pada mulanya masyarakat zaman purba dahulu belum mengenal pertukaran, karena setiap orang pada waktu itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri. Mereka mencari tumbuh-tumbuhan, tanaman yang ada di persekitaran untuk dimakan apabila lapar, dan mereka akan berburu apabila ingin memakan daging. Mereka membuat sendiri pakaian untuk melindungi diri dari cuaca panas dan dingin, serta membangun sendiri rumah dari bahan-bahan yang sederhana yang ada di sekitar mereka. Ringkasnya, mereka mengusahakan sendiri kebutuhan yang mereka perlukan. Lalu fungsi uang dan ketentuan Islam dalam masalah uang. Menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian umat. Berikut ini adalah fungsi uang dan ketentuan hukum Islam yang mengiringinya. Yang pertama, uang sebagai medium of exchange atau alat tukar. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Dengan uang, pertukaran dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus menukarkan dengan barang, sehingga dengan demikian kesulitan-kesulitan yang timbul akibat sistem barter sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dapat diatasi. Lalu yang kedua, uang sebagai unit of account atau satuan hitung dan measure of value atau pengukur nilai. Fungsi lain uang adalah sebagai satuan hitung dan pengukur nilai. Uang sengaja diciptakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan kekayaan dan menghitung besar kecilnya hutang. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penunjuk harga. Lalu yang terakhir, yang ketiga, uang sebagai store of value atau penyimpan nilai. Fungsi ketiga, uang adalah sebagai penyimpan nilai, maksudnya uang yang dimiliki oleh seorang itu tidak dibelanjakan seluruhnya dalam satu waktu, tetapi uang itu akan disisihkan atau disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Nur Anissa yang telah membawakan materi tentang fungsi dan peranan uang dalam perekonomian Islam. Jadi fungsi uang itu di sini ada dalam kekontaan hukum Islam ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada uang sebagai medium of exchange atau sebagai alat tukar. Maksud dari medium of exchange itu adalah fungsi utama uang sebagai alat tukar. Jadi dengan uang itu pertukaran dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus menukarkan barang atau yang disebut dengan barter. Jadi sehingga dengan demikian kesulitan-kesulitan yang timbul akibat sistem barter sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dapat diatasi dengan adanya uang ini. Gitu. Lalu yang kedua ada uang sebagai unit of account atau satuan hitung atau measure of
value atau pengukur nilai. Jadi fungsi uang di sini adalah sebagai unit of account atau sebagian satuan hitung, atau measure of value sebagai pengukur nilai. Jadi uang itu sengaja diciptakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan dan ditunjukkan untuk sebagai harta benda atau kekayaan. Yang ketiga ada uang sebagai store of value atau sebagai penyimpanan nilai. Jadi fungsi ketiga uang ini adalah sebagai penyimpanan nilai. Jadi maksudnya uang yang dimiliki oleh seseorang itu tidak bisa dibelanjakan seluruhnya dalam satu waktu, tapi uang akan disisihkan atau disisai untuk disimpan dan untuk keperluan atau investasi di masa yang akan datang. Itulah sedikit fungsi tambahan fungsi dan peranan uang dalam perekonomian Islam. Selanjutnya ada poin tentang klasifikasi dan karakteristik uang yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Ratu Razak. Kepadanya dipersilakan. Halo, Saudari Ratu Razak, apakah ada? Halo. Ya, silakan. Ya, tadi barusan keluar jaringan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang klasifikasi dan karakteristik uang. Yaitu, uang dapat diklasifikasikan atas beberapa dasar yang berbeda, di antaranya. Bentar, Rehan. Ya, silakan. Uang dapat diklasifikasikan atas beberapa dasar yang berbeda, misalnya sifat fisik dan bahan yang dipakai untuk membuat uang, dan pihak yang mengeluarkan atau mengedarkannya, yakni pemerintah atau bank komersial. Dan hubungan antara nilai uang sebagai uang dengan nilai uang sebagai barang. Berikut ini menunjukkan beberapa tipe uang atas dasar klasifikasi. Di antaranya, full body money dan representative full body money, dan credit money yang masing-masing dikeluarkan pemerintah dan oleh bank. Berikut yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang berupa token coins, representative token money, dan uang kertas yang dikeluarkan pemerintah. Berikut yang dikeluarkan oleh bank berupa uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral, demand deposit atau uang girau. Next. Berikut Muhammad Rawash Hall membuat klasifikasi uang berdasarkan atas benda yang membentukkannya, yakni sebagai berikut. Uang yang dibentuk dari emas dan perak, uang yang dibentuk dari logam lain selain emas dan perak, dan uang yang dibentuk dari materi yang lain selain dari bentuk logam, misalnya kertas, kulit, atau benda lain. Berikutnya. Sedangkan Alauddin Muhammad Zatari melihat bahwa klasifikasi atau macam-macam uang sesungguhnya berubah mengikuti perkembangan seperti saat ini, yang berupa uang komoditas, uang logam, uang kertas, dan uang deposit. Pengklasifikasian para pakar di atas pada intinya mengacu pada sejarah perkembangan bentuk uang dari awal media tukar tersebut digunakan seiring dengan kemajuan peradaban dan semakin kompleksnya permasalahan ekonomis, bisnis, dan usaha. Sekian moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saudari Ratu Razak, yang telah membawakan materi tentang fungsi dan peran uang dalam perekonomian Islam, yang tadi telah jelas dari Rici menjelaskannya.
Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu instrumen moneter Islam yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudara Rifan Nur Rahmatullah. Kepada Saudara Rifan dipersilakan. Sebelumnya suara saya apakah terdengar jelas? Sangat jelas sekali. Suara saya. Oke. Saya Rifan akan menjelaskan mengenai instrumen moneter Islam. Nah, teman-teman, secara prinsip tujuan kebijakan dari moneter Islam itu tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum. Nah, yaitu untuk menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal. Nah, penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar efektif, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Nah, stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip secara prinsip berbeda dengan konvensional, terutama dalam pemilihan target instrumennya. Perbedaan mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaannya kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target sasaran operasionalnya. Nah, jadi dalam instrumen moneter Islam itu berbeda dengan instrumen moneter konvensional, yaitu perbedaannya dalam instrumen moneter Islam itu tidak adanya tidak adanya suku bunga atau rate return. Nah, instrumen moneter keuangan syariah adalah hukum syariah. Jadi, hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlying-nya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga, bank rates, discount rate, open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan itu tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam, tetapi sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat dipergunakan untuk mengontrol uang kredit seperti reserve requirement, overall and selecting credit, ceiling, moralization, dan change in monetary base. Nah, dalam ekonomi Islam itu tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan diskon rate tersebut. Bank sentral Islam ini memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dan ekonomi Islam. Nah, instrumen moneter keuangan syariah kan tadi ada hukum syariah. Jadi hampir semua instrumen moneter melaksanakan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlying-nya yang mengandung unsur bunga. Nah, terus menurut CAPRA, mekanisme instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup 6 elemen. Yang pertama itu target pertumbuhan M dan MO yang jadi setiap tahunnya itu bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang atau M sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Lalu yang kedua itu ada saham publik terhadap deposito atas unjuk atau uang giral atau disebut dengan public share of demand deposit. Nah, dalam jumlah tertentu demand deposit bank-bank komersial maksimum 25% itu harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan. Yang ketiga itu ada cadangan wajib resmi atau statutory reserve requirement. Bank-bank konvensional itu diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. Lalu yang keempat ada pembatasan kredit atau credit ceilings, yang mana kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antar bank komersial. Lalu dengan kebijakan moneter itu harus mencakup elemen yaitu alokasi kredit yang berorientasi pada nilai, yakni realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit itu harus mengarah pada optimalisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Dan yang terakhir itu ada teknik lain, yaitu teknik kualitatif dan kuantitatif di atas harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain yang merealisasikan sasaran yang diperlukan, termasuk diantaranya moral
persuasion atau imbuhan moral dari literatur perbankan Islam. Bisa di next PPT-nya. Nah, beberapa alternatif sebelumnya. Nah, ini. Nah, ada beberapa alternatif instrumen kebijakan moneter yang dapat dipakai bank sentral. Antara lain itu yang pertama ada government deposit, lalu yang kedua ada mengatur nilai tukar mata uang asing bersama-sama bank, semua pada cabangan bank-bank komersial persetujuan tukar menukar mata uang asing secara bersama-sama. Lalu yang ketiga ada common pool, yang keempat ada equity based instrument, yang kelima ada change in the profit and loss sharing ratio, yang kelima ada refinance ratio, dan yang terakhir ada lending ratio. Jadi next lagi. Nah, adapun bisa dari PPT ada beberapa contoh tentang penerapan instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. Bank yang berdasarkan syariah Islam, Bank Indonesia menjalankan fungsinya bank sentral dan instrumen-instrumen, yaitu yang pertama ada giro wajib minimum atau biasa disebut dengan GWM, biasa dinamakan juga sebagai statutory reserve requirement, adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan presentasi tertentu dari dana pihak ketiga. Lalu yang kedua itu ada sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau sertifikat EMA, yaitu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir itu ada sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBA, yaitu instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai instrumen moneter Islam. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifan yang telah membawakan materi tentang instrumen moneter Islam. Jadi disebutkan instrumen moneter Islam ini secara prinsip dan tujuan itu kebijakan moneter Islam itu tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter lainnya secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal. Jadi penciptaan instrumen keuangan yang terverifikasi, likuiditas dan transparan sistem keuangan dan mekanisme pasar yang efektif itu yang sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Jadi stabilitas dalam nilai uang yang dijelaskan dalam instrumen moneter Islam ini tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Jadi perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut ini adalah prinsip syariah yang tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal apapun itu maupun rate ataupun return dalam atau suku bunga. Jadi oleh karena itu apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah ini tidak memungkinkan untuk menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya. Begitu sedikit tambahan tentang instrumen moneter Islam. Jadi mungkin di sini kesimpulannya adalah pokok bahasan mengenai sistem moneter ini tidak terlepas dari dua elemen yang terkait di dalamnya, yaitu yang pertama ada instrumen moneter dan yang kedua ada sistem mata uang. Jadi sistem moneter yang ditawarkan ajaran Islam ini ditandai dengan beberapa karakteristik yang khas, yaitu larangan terhadap praktik riba, spekulasi, dan judi, serta pemintaan dan penawaran uang semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, atau sehingga keseimbangan di pasar uang itu dan modal merupakan cerminan dari keseimbangan pasar barang dan jasa. Yang menjadi ciri khas utama dari sistem moneter Islam yaitu adalah dalam instrumen kebijakannya itu tidak meninggalkan ideologi ekonomi Islam dan tidak pula meninggalkan kebutuhan akan imbal hasil ekonomi
bagi pelaku ekonomi itu sebagai hasil yang kemudian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia akan materi dan imateri. Jadi sehingga kesejahteraan hakiki itu dapat dicapai oleh kita bersama. Mungkin itu pemaparan materi tentang sistem moneter Islam. Mungkin cukup sekian presentasi materi tentang sistem moneter Islam. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh rekan-rekan semua dan menjadi ilmu baru bagi rekan-rekan semua. Semoga belum cukup puas untuk mempelajari tentang materi sistem moneter Islam ini. Mungkin cukup sekian ya untuk pemaparan materinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.